Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep ilmu ekonomi. Ya, kenapa kita belajar konsep ilmu ekonomi? Dikarenakan yang pertama, Anda akan mengetahui dan mampu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, kalian akan mampu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya ekonomi. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke masalah konsep, mari kita akan tahu apa itu ekonomi. Ekonomi itu berasal dari kata oikonomia, yang berasal dari kata Yunani ya, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos berarti peraturan. Sederhananya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian, jenis ilmu ekonomi, kalau menurut Alfred W. Stoner, itu ada 3 kelompok. Yang pertama deskriptif, yang kedua teori, yang ketiga terapan. Apa itu deskriptif? Merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan konsep fakta dalam perekonomian. Yang kedua, apa itu ekonomi? Ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari, mengerti hubungan sebab akibat dan cara kerja ekonomi. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Apa itu ekonomi terapan? Analisis ekonomi untuk merumuskan kebijakan dalam pendoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Setelah Anda tahu jenis ilmu ekonomi, selanjutnya Anda akan mengetahui peta konsepnya ya. Nah, tadi ada namanya ekonomi positif, ekonomi normatif. Biasanya kalau ekonomi positif itu menghasilkan ekonomi yang deskriptif. Tadi sudah dijelaskan. Sedangkan ekonomi normatif itu akan menerapkan ekonomi pada bidang ekonomi tertentu. Ya. Dan ekonomi teori biasanya akan menghasilkan 2 skema, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, setelah Anda tahu apa itu ekonomi, Anda nanti akan belajar tentang pengertian ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan dengan berdasarkan syariat ketuhanan. Dalam ini adalah norma agama Islam. Nah, tujuan ekonomi syariat adalah yang pertama, ekonomi yang baik dalam rangka kerjasama moral Islam. Yang kedua adalah adanya persatuan dan kesejahteraan universal. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang merata. Dan yang terakhir adalah kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, prinsipnya itu ada 2. Yang pertama adalah sumber yang dipandang sebagai amanah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia, sehingga pemanfaatannya
harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua adalah kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara syah. Oke. Nah, ini karakteristiknya menjunjung tinggi prinsip keadilan. Di antaranya adalah sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Yang selanjutnya terdapat dialektika antara nilai spiritualisme dan materialisme. Terus yang ketiga, kebebasan ekonomi artinya tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. Setelah Anda tahu, selanjutnya kita akan belajar mengenai kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Itu adalah teori kelangkaan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita belajar kelangkaan? Karena dengan adanya pembelajaran kelangkaan dalam bidang ekonomi, biasanya manusia itu akan melakukan antisipasi dan sekaligus nanti dengan pengorbanan tertentu akan memperoleh hasil yang tentu. Di samping itu, kelangkaan nanti kalau kita belajar kelangkaan pada khususnya akan memberikan pembelajaran khusus agar supaya kita itu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan kegiatan dan sumber daya ekonomi. Nah, faktor yang menyebabkan kelangkaan itu yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Ini geografis itu biasanya itu wilayah. Bisa masyarakatnya, bukan masyarakat ya. Wilayah itu ada dataran tinggi, dataran rendah, terus biasanya daerah pantai, dan seterusnya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Ini pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, kebutuhan semakin banyak, dan biasanya kelangkaannya juga akan semakin banyak. Kemampuan produksi. Kenapa kelangkaan itu menyebabkan kemampuan produksinya? Karena dengan adanya kemampuan produksi yang terbatas, itu juga akan menyebabkan suatu kelangkaan. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Dengan teknologi yang begitu canggihnya juga akan menyebabkan kelangkaan. Kenapa? Karena teknologi itu memiliki dua sisi. Yang pertama sisi positif, yang kedua sisi negatif. Kalau sisi positifnya itu kelangkaan bisa diantisipasi dengan menggunakan teknologi. Tetapi sisi negatifnya itu akan menyebabkan orang akan berlomba-lomba untuk mematenkan suatu produksi sehingga produksi yang dihasilkan itu terbatas dengan teknologi tertentu. Tapi umumnya ini jarang terjadi. Dan biasanya kalau teknologi itu biasanya yang membuat langka itu teknologi yang sangat canggih. Canggih di sini adalah rumit dan bukan sederhana. Kenapa? Karena biar tidak terjiplak atau terkopi. Oke. Setelah kita mempelajari kelangkaan, selanjutnya kita akan mempelajari kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu hal yang wajib terpenuhi oleh manusia. Dan biasanya kebutuhan itu tidak boleh ditinggalkan.
Ya, contoh itu makan, minum itu kebutuhan. Ya, terus sandang, papan juga termasuk. Walaupun sandang dan papan itu termasuk kebutuhan yang tidak pokok. Yang paling pokok itu makan dan minum. Dan satu lagi, kesehatan. Itu pokok. Nah, macam kebutuhan. Oke, macam kebutuhan. Kalau kebutuhan menurut intensitasnya itu ada dua. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Ya, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang harus dipenuhi atau kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer, atau juga kebutuhan yang terpenuhi kalau setelah kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi. Yang tersier, kebutuhan disebut dengan kebutuhan mewah. Dan biasanya kalau primer dan sekunder terpenuhi, maka orang itu akan masuk ke tersier. Kebutuhan menurut waktunya. Nah, kalian bisa membaca juga ya di dalam PowerPoint PPT ini. Kebutuhan menurut waktunya itu ada kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Sedangkan kebutuhan akan datang, kebutuhannya tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup, contoh tabungan. Dan biasanya ini kalau kebutuhan akan datang itu antisipatif, bisa juga asuransi ini. Nah, kebutuhan yang tidak terduga yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan, itu termasuk kebutuhan tak terduga. Nah, terakhir adalah kebutuhan sepanjang hayat. Adalah sesuatu yang tidak membatas, tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contoh, mudahnya belajar. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Sedangkan menurut subjeknya ada kebutuhan individu dan sosial. Itu individu biasanya itu manusia itu sendiri. Kalau kebutuhan masyarakat itu biasanya tujuannya ke masyarakat. Kalau sosial itu ke masyarakat. Terus selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Itu ada pendidikan, ada pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat dan lingkungan. Nah, kalau pendidikan, kalau semakin tinggi pendidikannya biasanya kebutuhannya semakin meningkat. Sama juga dengan pendapatan, semakin besarnya pendapatan, kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Nah, perkembangan zaman, ya apalagi sekarang ini zamannya 4.4, segala sesuatunya dengan teknologi, maka perlu biaya yang besar. Terus kondisi alam semakin buruk suatu alam, kondisi alamnya juga diperlukan pembiayaan yang besar, juga kebutuhannya juga semakin besar. Ada istiadat ini sangat tergantung. Biasanya kalau istiadat kenapa kebutuhannya meningkat itu biasanya digunakan untuk melakukan suatu ritual tertentu. Ya kalau di Bali itu ada ngaben, kalau di Buddha itu ada namanya kremasi dan sebagainya. Itu merupakan salah satu adat istiadat yang tidak bisa ditinggalkan. Dan lingkungan, biasanya kalau lingkungannya ekonomi pas-pasan maka kebutuhannya pas. Tapi kalau ekonomi elit kebutuhannya semakin tinggi. Nah, alat pemuas kebutuhan itu menurut benda menurut cara mendapatkannya itu ada 3: benda ekonomi, benda bebas, benda lilih. Ya, terus benda menurut tujuannya, kegunaannya itu benda produksi dan konsumsi.
Asumsi. Benda menurut hubungannya itu ada komplementer dan substitusi. Kalau komplementer itu pelengkap, substitusi itu pengganti. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan itu ada kegunaan berbentuk form, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kalau kegunaan bentuk itu biasanya alat pemuas kebutuhan itu biasanya berdasarkan bentuknya. Misalnya mobil, motor gitu. Kegunaan tempatnya itu biasanya dalam bentuk tempat yang pas. Misalnya kalau kita kepengen usaha warung, maka tempatnya harus strategis. Ya, jangan yang tidak strategis. Kalau tidak strategis, maka akan tidak laku. Terus kegunaan waktunya, berarti alat pemuas kebutuhan itu pas pada waktunya. Contoh, kalau kita sakit, ya waktunya kita ke dokter, maka alat pemenuhan kebutuhannya ya harus berobat ke dokter. Nah, kegunaan milik itu biasanya pemilikan yang dimiliki oleh seseorang. Oke, selanjutnya. Biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Biasanya itu kalau biaya peluang itu biaya yang dikorbankan, boleh dikorbankan untuk memilih di antara beberapa pilihan. Itu biaya peluang. Tapi ini juga nggak apa-apa, bisa biaya yang paling tinggi. Mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Atau dengan kata lain itu memilih di antara beberapa pilihan dengan nilai yang paling tinggi dengan pengorbanan yang minimum. Biasanya seperti itu. Nah, biaya peluang itu ada biaya sehari-hari, ada biaya peluang implisit, ada biaya eksplisit. Oke. Dan yang selanjutnya adalah, yang materi terakhir adalah prinsip dan motif ekonomi. Apa itu prinsip? Ini prinsip bersama dengan tindakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Biasanya motif ekonomi itu biasanya keuntungan. Terus yang kedua biasanya ada kebutuhan, ada keinginan, dan seterusnya. Nah, motif ekonomi ini seseorang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Sehingga kalau motif ekonomi itu perbedaan itu biasa. Karena ini sangat tergantung individu dan lembaga yang akan memiliki tujuannya. Itulah yang perlu dipahami. Oke, itu saja ya materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang konsep ilmu ekonomi dan bisa mengambil hikmah dari pelajaran konsep ilmu ekonomi. Nanti kalau kalian punya pertanyaan atau sanggahan tentang konsep ilmu ekonomi, silakan kalian bisa menghubungi lewat WA atau juga melalui Google Classroom, karena peristiwa pandemi sekarang ini, maka alat yang digunakan untuk pembelajaran itu dua cara yang sering saya lakukan dengan WA dan Google Classroom. Oke, itu saja ya, saya akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan saya berharap ilmu kalian itu bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Amin. Dan sekaligus nanti Anda bisa mengembangkan sendiri tentang konsep ilmu ekonomi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.